Nah, dari situ maka kita kalau kita menyadari bahwa ilmu yang kita dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita kembalikan kepada Allah dan menyadarkan kita bahwa kita tidak punya ilmu kecuali yang Allah berikan. Dan Allah ingatkan kita semuanya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu enggak dikasih ilmu kecuali sedikit saja. Kata Nabi apa? Kita itu hanya semua makhluk yang ada di jagat raya ini itu hanya kebagian setetes ilmu dari samudra yang luas itu dibagikan ke semua makhluk, semua manusia. Itu yang kita, ya, setetes itu bukan buat orang satu orang. Untuk sekian banyak manusia yang ada itu setetes dari samudra yang luas itu. Surah Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu nggak dikasih ilmu kecuali hanya sedikit saja. Maka jika ada orang yang bangga diri, menyombongkan diri karena capaian yang telah diraihnya, entah sukses apa, itu berarti dia lupa bahwa ia bisa itu karena Allah. Dia lupa itu. Coba kalau orang tiba-tiba sakit aja, ada gangguan otak dikit aja, nggak usah banyak-banyak, dikit aja dah. Kira-kira gimana? Udah terganggu kan, error, gitu. Semoga Allah jaga kita sehat walafiat terus, insya Allah, lahir dan batin. Itu menunjukkan bahwa kita tidak kuasa. Sehebat-hebatnya orang ngobatin orang yang sakit, dia nggak bakal sembuh kalau Allah nggak sembuhkan. Betapa banyak orang yang dia dokter hebat banget, tapi ternyata penyakit yang dihadapi itu tidak dijumpai di orang awam. Banyak itu, Bang. Mungkin ketemu ya, ada dokter, dia punya spesialisasi di bidang itu, tapi dia diuji penyakit yang di bidang itu juga. Dan dia nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Banyak itu kan? Iya. Atau orang punya rumah sakit, tapi ternyata dia nggak bisa sembuh dengan rumah sakitnya. Gitu. Jadi, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan, maka Allah akan kita dapat. Mungkin ada yang hafal qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Terus juga apa? Ali Imran ya, Ali Imran 26-27 ya. Ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Itu lanjutannya. Artinya Allah memberikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Allah juga akan mencabut kekuasaan dari hamba yang Allah kehendaki juga. Allah muliakan orang yang Allah kehendaki. Allah juga akan hinakan orang yang Allah kehendaki. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kecuali memang Allah berkehendak untuk kamu bisa melakukan itu. Gitu ya. Apa tuh surah apa tuh? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Banyak di beberapa surah, di juz 30 juga ada ya. Baik. Baik, lanjutnya tadi saya sudah jelaskan bahwa ilmu di ayat ini diungkapkan dengan nakirah, menunjukkan betapa besarnya karunia ilmu yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Ya. Berikutnya lagi tadi di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Orang yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dirinya, itu maka dia akan diberikan pemahaman yang baik terhadap agama. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan, orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya atau dengan perantaranya, maka Allah akan berikan pemahaman yang baik terhadap agama Islam ini. Nah,
kesuksesan dan peradaban yang dicapai oleh Nabi Daud alaihissalam itu tidak lepas dari ilmu yang Allah karuniakan itu. Begitu juga kita ya. Baik. Selanjutnya tadi apa? Kalimatnya Nabi Daud dan Sulaiman, qala alhamdu lillahilladzi faddalana telah melebihkan kami. Kaminya ini berarti siapa? Ya, Daud dan Sulaiman alaihissalam. Itu makna yang memang muncul di benak kita, langsung pahamnya kami karena kembali ke mereka berdua ya. Tapi ada makna yang lain. Ada makna yang lain bahwa mana tadi? Di sini disebutkan bahwa ya, ini untuk menyembunyikan dirinya pribadi. Sebagai apa? Tawadu'an. Ya, tadi saya katakan untuk menunjukkan bahwa ia tawadu', maka dia tidak egois dirinya sendiri. Jadi boleh jadi yang mengatakan itu Nabi Sulaiman sendirian dan Nabi Daud sendirian, tapi mereka katakan faddalana, kami, sebagai bentuk tawadhu'nya mereka. Tadi yang saya sebutkan bahwa mungkin ketika kita baca misalkan ihdinas siratal mustaqim, di sisi yang lain juga kita merasakan harus ada emosional pada diri kita bahwa kita harus tawadhu', bahwa orang lain juga lebih baik daripada kita boleh jadi. Ada ayat yang lain, kayaknya saya taruh di sini juga, bagaimana para nabi memberikan contoh tawaduknya mereka. Mudah-mudahan saya sebutkan di sini. Atau di mana ya? Atau gini saya sebutkan. Di antaranya adalah bagaimana tawaduknya Nabi Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam di surah As-Saffat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Makkah untuk menyembelihnya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan naruh apa ninggalin? Naruh istrinya siapa? Hajar ya. Hajar dan Ismail yang masih orok, masih bayi merah itu ditinggal di situ di Makkah itu. Dia pergi ke Palestina atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi ke situ itu untuk menyembelih. Kebayang nggak Bu kira-kira? Jadi memang Hajar itu selama interval waktu yang lama hidup bersama Ibrahim alaihissalam, tidak punya keturunan itu, dia benar-benar menyerap ilmu dari Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Kan lama nggak punya keturunan kan? Sampai umur katanya sampai hampir 100 tahun baru punya keturunan tuh Ibrahim dan Hajar itu. Ketika ditinggal, ditaruh di, kan Allah sebutkan biwadin ghairi dzi zar'a, ditinggal di sebuah lembah, nggak ada namanya waktu itu. Biwadin, di suatu lembah, nggak disebutkan namanya, belum ada namanya waktu itu. Biwadin ghairi dzi zar'a, tidak ada tumbuhan apapun, artinya nggak ada air, nggak ada makanan. Ditinggal di situ, terus berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kembali ke Palestina setelah sampai di Makkah yang sekarang ini. Ketika berangkat dipanggil, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Sekali panggil nggak noleh. Panggil lagi, ya Ibrahim. Panggil kedua kali nggak noleh juga. Sampai akhirnya muncullah ikatan batin selama perjalanan beliau hidup bersama Ibrahim alaihissalam. Ini dia tahu kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada hal yang segala sesuatu yang dilakukan oleh Ibrahim itu pasti atas perintah Allah. Yang kedua, kalau nggak bisa pakai logika manusia, maka pakai logika Tuhan. Maka ketika dipanggil, maksudnya kok ninggalin kami sih gitu. Manggil. Terus yang ketiga, dia kemudian bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahmu melakukan ini? Itu logika Tuhan tuh. Iya kan?
kembali ke Allah. Kalau gitu Allah nih. Apa jawab Nabi Ibrahim? Bukan na'am. Kan pertanyaan, iya betul, na'am. Iya. Apakah Allah merintah? Iya, na'am. Hanya itu aja, na'am. Iya. Terus apa komentar Hajar? Idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan dan menelantarkan kami. Udah, tinggal berangkat tuh. Dan ternyata perjuangan sa'inya itu Hajar, terus kemudian sampai ada Zam-Zam yang tidak ada habisnya sampai hari ini tuh. Ya, berkah. Nggak ada apa. Nah, itu tinggal sekian tahun, kembali lagi di masa remajanya Nabi Ismail, belum jadi Nabi, kembali untuk nyembelih kan? Untuk nyembelih. Bagaimana ketika itu? Dia bilang, inni ra'aitu fil manami anni azbahuk. Aku lihat dalam mimpi menyembelihmu. Gitu. Fanzur madza tara. Dalam diskusinya, obrolannya itu, Nabi Ibrahim minta pendapat kepada Ismail yang belia masih kecil itu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab Ismail alaihissalam? Terserah deh. Katanya dia, ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Coba, Ismail yang kecil itu tahu bahwa mimpi bapaknya itu perintah dari mana dia? Enggak, belum dapat wahyu dia. Ibunya dia. Ibunya yang mendidik dia, yang menyampaikan bahwa bapak kamu nabi, kalau dia mimpi, itu dari ibunya. Dari ibunya. Dan praktis, Ismail alaihissalam itu didikan ibunya. Kenapa? Ya, bapaknya kan ketemu. Yang pertama tadi nganter, masih bayi orok. Yang kedua, balik untuk nyembelih. Nah, coba kalau nggak pakai logika Tuhan, nggak pakai logika Rabbani namanya, gitu, pola pikir yang terhubung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tuh mencak-mencaknya istri yang suaminya datang menyembelih anaknya? Ya, pasti marah-marah lah. Ini gimana sih lama ketemu datang buat nyembelih. Tapi kalau kita bukan nabi ya, kalau kita jangan, kita enggak. Nanti kalau suami datang buat nyembelih berarti itu dusta, dia bohong. Ini lain lagi ceritanya. Terus apa komentar ini yang jadi bukti di sini? Apa komentar Nabi Ismail? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang penyabar. Artinya apa? Ismail yang masih kecil itu, dia paham bahwa dia harus tawadhu. Dari mana dia belajar tawadhu? Dari ibunya. Di mana bukti tawadhunya? Dia masih mengakui bahwa orang lain yang penyabar lebih banyak. Ya. Bandingkan dengan ungkapan Nabi Musa alaihissalam dalam momen berbeda ya. Nabi Musa alaihissalam bilang apa? Kepada Khadir. Tadi surah As-Saffat ya, yang tadi surah As-Saffat yang tadi. Ayat berapa tuh As-Saffatnya? Tentang nanti sebentar lagi kurban kan? Sebentar lagi kurban itu bisa dibaca oleh khotib dan penceramah itu. Ya, surah 37. Nah, sekarang 37 ya. Inni ara fil manami. Ayatnya bentar. Mulai 102 dari surah As-Saffat, mulai 102. Sementara perkataan Nabi Musa alaihissalam di momen berbeda di ayat 69 surah Al-Kahfi, dia katakan satajiduni insyaallahu. Yang baca surah Al-Kahfi biasa baca surah Al-Kahfi hari Jumat kemarin. Iya, mirip. Oh iya. Satajiduni insyaallahu sabira. Engkau akan dapati aku sebagai orang yang penyabar. Iya. Karena momen berbeda. Pertama momen berbeda, tapi kayaknya kalau pengaruh
lingkungan Fir'aun kayaknya enggak ya, karena di atas bimbingan Allah SWT. Momennya berbeda mungkin karena disitulah ujian Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya siapa orang paling pinter, paling tahu banyak ilmu. Nabi Musa bilang apa? Akulah, aku. Maka diutuslah Nabi Musa alaihissalam ujian tawaduknya belajar kepada orang yang tidak terkenal. Khodir, yang betul Khodir, fathah dot kasrah, Khodir. Tapi kita kenal Khidir ya, Khodir, pendek Khodir. Khodir itu kan nggak disebutkan namanya dalam Quran, nggak terkenal. Tapi Nabi ada di Indonesia juga ada Khidir juga. Khodir yang betul Khodir. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam kan diperintah supaya belajar kepada Khodir yang nggak terkenal, namanya aja nggak disebutin dalam Quran kok. Kenabiannya nabi atau bukan juga diperdebatkan, nggak ada sepakatnya kan. Juga masih hidup apa nggak sekarang, wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Pokoknya ketika itu Nabi Musa bilang apa? Untuk meyakinkan Al-Khodir bahwa dia mampu untuk mengemban amanah sabar nuntut ilmu, dia bilang apa? Satajiduni, engkau akan dapati aku insya Allah sekiranya Allah menghendaki, sabiro, sebagai seorang yang penyabar. Itu. Nah betul, karena pada akhirnya Khodir bilang innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau nggak mungkin bisa sabar bersamaku. Sampai akhir kisah kan, pada akhirnya kan pisah kan? Ya itu. Di situ juga menuntut bagaimana pentingnya sabar dalam menuntut ilmu. Ini masya Allah saya jumpai di sini sabar-sabar semua ini, masya Allah. Masya Allah. Amin ya Rabb. Penyabar insya Allah. Iya. Ya, jadi memang kuncinya menuntut ilmu itu disabar ya. Nah, ini saya akan bandingkan tadi bagaimana Ismail alaihissalam yang masih belia itu sudah menyadari bahwa dia bukan orang yang paling baik. Dia bukan satu-satunya orang yang penyabar. Juga di siapa yang ini juga ada yang lain. Oh, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan bilang apa? Tawaffani wa alhiqni bis salihin. Termasuk juga Ibrahim alaihissalam, ayahnya Nabi Ismail, itu juga begitu juga. Dia katakan apa? Alhiqni wa alhiqni ma'as salihin. Dan ikutkan aku kepada orang-orang yang saleh. Ya, wa alhiqni bis salihin. Ikutkan aku bersama orang-orang yang saleh. Jadi seolah padahal beliau bapaknya para nabi loh ya. Bapaknya para nabi disebut sebagai Khalilullah. Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang ada dua di muka bumi. Siapa? Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masih bilang wa alhiqni bis salihin. Sebentar. Dan ikutkan aku dengan orang-orang yang saleh. Itu Nabi surah Asy-Syu'ara 83 itu tentang Nabi Ibrahim. Kemudian surah Yusuf atau Yusuf? Iya. Dalam bahasa Arab ada dua, Yusuf dan Yusuf. Iya. Kalau di Ibrani apa? Yosef ya. Iya. Wa alhiqni bis salihin itu perkataan Nabi Yusuf alaihissalam di surah Yusuf ayat 101 dan Nabi Ibrahim di surah Asy-Syu'ara ayat 83. Wa alhiqni bis salihin. Jadi mereka telah memberikan contoh bagaimana tawadhu. Ya, kita kembali ke sini. Nggak selesai ya, baru satu ayat nih. Ya. Baik, sebagai bukti tawadhunya. Begitu juga ulimna, nanti di ayat berikutnya ada ulimna mantiqut thair, diajari bagaimana bahasa burung, itu juga bagaimana bentuk ketawadhunya. Wa qala alhamdulillahilladzi. Oh ya, kalau baca ini ada di bacaan Quran kita ada nabr aksentuasi wa qala alhamdulillah untuk menunjukkan bahwa la-nya ini ada alifnya. Supaya beda dengan wa qala alhamdu yang lamnya tidak ada alifnya ya. Gitu.